Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masih dalam rangkaian penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ilmu, hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Telah kita terangkan 4 nama atau 5 nama: Al-Alim, Al-Alim dengan Al-Allab, kemudian Al-Haq serta Al-Mubin. Ya. Kemudian nama berikutnya adalah nama An-Nur. Nama An-Nur. An-Nur secara bahasa semua orang memahami maknanya, yaitu bermakna apa? Bermakna cahaya. Iya. Dan penyebutan nama ini dalam Al-Quran hanya disebut pada satu tempat saja, di sebuah surah yang disebut dengan nama surah An-Nur. Iya. Karena keberadaan nama ini di dalam surah. Dan dimaklumi bahwa para ulama menamakan surah-surah atau penamaan surah-surah Al-Quran itu kadang penamaannya kembali kepada suatu makna pada surah, kadang suatu kalimat tidak ada di surah yang lainnya. Iya. Dan kadang penamaan-penamaan tersebut berkaitan dengan kandungan pokok yang terkandung di dalam surah. Ini surah An-Nur. Di surah An-Nur itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Iya. Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan nama Nur, cahaya. Dan ini penggunaan nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya. Sini cahaya disandarkan kepada Allah. Berarti ini penyandaran sifat. Ya, karena itu dari nama Allah An-Nur, yang maha bercahaya. Dan dari sifat Allah, sifat Nur, memiliki cahaya. Itu juga dari sifatnya. Iya. Dan di dalam surah diterangkan bahwa Allah mencahayai langit dan bumi. Langit dan bumi. Iya. Baik. Jadi ini makna dari ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya
langit dan bumi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, An-Nur, nama Allah yang maha bercahaya. Allah adalah nurus samawati wal ard, mencahayai langit dan bumi. Alladzi nawwara qulubal arifina bima'rifatihi wal imani bihi, yang mencahayai hati-hati orang-orang yang mengenal Allah dan beriman kepadanya. Mencahayai hati-hati orang yang mengenal Allah dengan ma'rifat terhadap Allah dan keimanan kepada Allah, dan menerangi hati-hati mereka dengan memberi hidayah kepada Allah. Dan kata Syekh, dia pula Allah yang menerangi langit dan bumi dengan cahaya-cahaya Allah letakkan padanya. Wa hijabuhu nur, dan hijab Allah adalah cahaya. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Andai kata Allah menyingkap hijab ini, maka keelokan wajah Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar makhluknya sejauh pandangan mata Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Maka ini penyebutan tentang makna An-Nur. Kalau kita mengetahui bahwa Allah dari Asmaul Husna, dari namanya yang maha indah adalah nama An-Nur, dan dari sifat Allah adalah sifat cahaya, ini memberikan sejumlah makna keimanan untuk seorang mukmin dan mukminah. Iya. Yang pertama, kita tetapkan nama An-Nur sebagai salah satu dari Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, kita juga menegaskan bahwa An-Nur itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Di dalam ayat disandarkan mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya. Dan di ayat yang lain, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan bumi itu dicahayai atau menjadi terang dengan cahaya dari Rabb-nya. Cahaya disandarkan kepada Rabb. Ini menunjukkan bahwa cahaya ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dari kandungan keimanan terhadap nama ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah An-Nur yang maha bercahaya. Iya. Kita wajib mengimani segala penyandaran cahaya yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa cahaya yang disifatkan untuk Allah itu ada dua jenis cahaya. Cahaya yang pertama adalah cahaya hissi, cahaya hakiki. Allah itu bercahaya. Iya. Disebutkan wajahnya yang agung memiliki subuhat. Dan subuh itu cahaya yang terpancar karena keelokan dan keindahan pada wajah. Dan cahaya wajahnya ini yang agung, apabila menerpa makhluk, maka makhluk akan terbakar sejauh pandangan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, kalau dikatakan sejauh pandangan Allah, berarti ada yang tersisa atau tidak? Tidak ada yang tersisa, sebab tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Iya. Ini menunjukkan keagungan cahaya wajahnya, Jalla Jalaluh. Karena itu Allah berhijab dengan cahaya pula. Hijabnya adalah apa? Cahaya. Hijabuhu nur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Muslim, hijabuhu nur. Hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu, andai kata hijab ini disingkap, la ahraqat subuhatu wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Maka keelokan wajahnya akan membakar makhluk sejauh pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan seorang mukmin yang mendengarkan hal yang seperti ini tentunya akan bertambah pengagungan dan pembesaran kepada Rabb-Nya. Iya. Dan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala kita perhatikan di kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa memohon kepada Allah untuk melihat Allah, maka Allah berfirman, "Lan tarani," engkau tidak mampu melihatku. Walakin yanzur ila al-jabal, tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tetap pada tempatnya, maka engkau akan melihatku. Jadi dikatakan dalam kelanjutan ayat, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Dan begitu Rabb-Mu menampakkan dirinya kepada gunung, gunung itu pun hancur berkeping-keping. Dan Musa tersungkur pingsan. Iya. Perhatikan ya. Karena itu di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah. Iya. Pandangan mata itu tidak mampu untuk melihat kepada Allah di kehidupan dunia. Karena itu sepakat para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia tidak mungkin dilihat dalam keadaan terjaga. Siapa yang mengatakan melihat Allah dalam keadaan dia terjaga, maka ini kafir menurut kesepakatan para ulama. Ya. Dan ini di hari-hari ini kadang kita dengarkan ya, ada orang-orang yang mengatakan melihat Allah bukan dalam tidur. Dia melihat betulan. Melihat cahaya, dia melihat Allah katanya. Iya. Baik. Rasulullah telah bersabda, "Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Kalian mati. Nanti kalau meninggal, dibangkitkan, barulah pada hari itu dia mampu melihat Allah. Ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan fabasarukal yawma hadid. Maka pandanganmu pada hari ini sangat tajam. Pandangan mata pada hari kiamat menjadi tajam. Ia menjadi kuat untuk melihat. Dan untuk orang-orang yang beriman, ia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di sorga kelak. Iya. Dan juga dilihat di padang mahsyar. Namun melihatnya di sorga itu adalah kenikmatan yang paling agung. Kenikmatan yang paling agung. Iya, ketika penduduk sorga sudah masuk di sorga, sudah bergelimang dengan kenikmatan, maka Allah berfirman kepada mereka, "Inginkah kalian aku tambah?" Maka penduduk sorga berkata, "Wahai Rabb kami, tambahan apa lagi setelah kenikmatan-kenikmatan ini?" Maka Allah menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka pun tahu bahwa melihat kepada Allah itu adalah nikmat yang paling agung. Iya. Baik. Jadi ini cahaya hakiki, hissi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penyandaran cahaya adalah cahaya
maknawi. Karena Allah adalah An-Nur yang maha bercahaya, yang memberikan cahaya di hati-hati para nabi, para malaikat, wali-walinya, orang-orang salih, dengan berbagai cahaya pengetahuan tentang Allah, cahaya kecintaan kepadanya. Iya, cahaya cintaan kepadanya. Maka ini dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi kalau kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dari namanya An-Nur dan dari sifatnya adalah disifatkan dengan sifat cahaya, menerangi, maka kita wajib untuk mengetahui sebagaimana umumnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah senang melihat pengaruh nama-nama itu di tengah makhluknya. Iya. Allah menjadikan Al-Quran disebut sebagai nur, sebagai cahaya. Disebut sebagai apa? Nur, sebagai cahaya. Dan wahyu yang diberikan kepada Rasulullah disebut nur. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ya. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dulunya kamu tidak mengenal apa itu Alkitab, apa itu iman, tapi kami jadikan ia sebagai cahaya yang kami memberi hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Iya. Disebut nur, cahaya. Dan ilmu agama itu adalah cahaya. Dan dengan cahaya ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi mereka. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Iya. Dengan ilmu agama mereka dihidupkan oleh Allah. Mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia mayat, dia sudah mati, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu. Perhatikan ya bagaimana dikatakan dia tadinya apa? Mati. Ya, tidak ada mayat hidup ya. Orang sudah mati, rohnya keluar, kemudian bisa hidup lagi. Tapi di sini orang yang mati, mati maknawi. Dia berjalan, beraktivitas, tapi hakikatnya orang-orang mati dalam hitungan Allah. Mati karena berada dalam kegelapan. Berbeda dengan orang yang beriman. Berbeda dengan orang yang mengenal agama. Allah menghidupkannya, memberi cahaya, dia berjalan dengannya. Iya. Dia diberi cahaya, berjalan dengannya. Baik. Karena itulah harus diketahui bahwa ketika disebutkan Al-Quran sebagai cahaya, ya bahkan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu penafsiran juga disebut sebagai cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang mubin. Kitab mubin Al-Quran. Cahaya berarti Nabi Muhammad SAW. Iya.
Baik. Dan juga Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat jelas. Cahaya yang sangat jelas. Allah sebut syariatnya Taurat, Injil, ya, disebut dengan cahaya. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Kami turunkan Taurat, padanya ada petunjuk dan cahaya. Disebut Injil, wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur. Dan kami berikan padanya Injil, padanya ada petunjuk dan cahaya. Dan tentang kitab yang dibawa oleh Nabi Musa disifatkan nuran wa huda, sebagai cahaya dan petunjuk. Iya. Dan hidayah memeluk Islam itu juga disebut cahaya. Afaman syaraha sadrahu lil islami fahuwa nurun ala rabbih. Apakah orang yang dadanya itu dilapangkan dengan keislaman, menerima keislaman, maka orang yang seperti ini dia di atas cahaya dari Rabbnya. Di atas cahaya dari Rabbnya. Iya. Karena itu dari hal yang sangat penting sekali pada saat seorang memahami dua nama atau nama Nur ini, tatkala dia tahu bahwa nama Allah adalah yang maha bercahaya, dari sifatnya cahaya, memberikan cahaya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberi cahaya kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah berfirman, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah memberi cahaya, memberi petunjuk kepada cahayanya untuk siapa yang Allah kehendaki. Kalau begitu, ada sebab-sebab yang dengannya seorang hamba itu mendapat cahaya dan membuat dirinya apa? Dirinya bercahaya. Iya. Di antara sebab tersebut, dia mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti syariat Islam, menuntut ilmu agama, mentauhidkan Allah. Ini sudah 5 sebab terurai dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Dan ini sebab yang mendatangkan apa? Cahaya bagi seorang hamba. Iya. Karena itu kalau dia mengetahui dari nama Allah An-Nur, maka hendaknya dia selalu menjaga cahaya apabila Allah telah menunjuki kepadanya keimanan, memberi taufik kepadanya dengan tauhid. Dia menjaga cahaya ini untuk dirinya. Iya. Jangan dia padamkan dengan kekufuran atau kemaksiatan atau bid'ah, adapun yang lainnya. Iya. Dan di antara sebab yang menyebabkan seorang itu mendapat cahaya dan bertambah cahaya adalah dia berdoa kepada Allah agar supaya diberi cahaya. Karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan ini doa di kisah salat malam ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah pada hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, jadikanlah pada pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, dan jadikanlah pada penglihatanku cahaya. Wa an yamini nura wa an shimali nuran, jadikanlah di sebelah kanan, di sebelah kananku cahaya dan di sebelah kiriku cahaya. Wa min fawqi nuran, jadikanlah di atasku cahaya. Wa min tahti nuran, dan jadikanlah di bawahku cahaya. Allahumma ja'alni nuran. Ditutup doanya, ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai cahaya. Dia mohon supaya apa? Bercahaya, bercahaya pada dirinya. Dan ingat ya dari mana cahaya itu. Kalau sudah berada pada diri, menerangi jiwa, memberikan ketenangan, memberikan ketentraman, dan menerangi orang lain. Sebab cahaya sifatnya apa? Menerangi, bukan untuk dirinya saja. Dia juga bisa menerangi orang lain.
Dari sifat-sifat cahaya ini erat kaitannya dengan keislaman, dengan ilmu agama. Iya, dengan ilmu agama. Karena itu saya klasifikasikan pembahasan nama An-Nur ini di pembahasan tentang ilmu, hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini nama An-Nur. Kita berpindah kepada nama yang lainnya, yaitu nama Al-Hadi. Al-Hadi dari kata Al-Huda. Iya. Yaitu bermakna petunjuk. Bermakna petunjuk. Nama Al-Hadi ini ada di dua tempat dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-Hajj. Allah berfirman, wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila siratil mustaqim. Ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada orang yang beriman menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Dan tempat yang kedua di surah Al-Furqan. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu itu sebagai yang memberi hidayah dan memberi pertolongan. Iya. Ini dua ayat penyebutan nama Al-Hadi. Kata Ibnu Jarir rahimahullah dalam menafsirkan ayat yang pertama, sungguhnya Allah memberi hidayah kepada orang yang beriman menuju kepada jalan yang lurus. Kata beliau, sungguhnya Allah sungguh menunjuki orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kepada kebenaran, dan kepada kebenaran al-qasid yang pertengahan dan kebenaran yang jelas. Ya. Beliau sifatkan kebenaran dengan dua hal, pertengahan dan jelas. Sebab ini sifat agama. Agama itu pertengahan, tidak ekstrim, tidak pula menyepelekan. Dan dari sifat agama ada kejelasan, hal yang terang. Baik. Dan kata Az-Zajjad rahimahullahu ta'ala, Al-Hadi huwa alladhi hada khalqahu ila ma'rifatihi wa rububiyyatihi wa huwa alladhi hada ibadahu ila siratihi al-mustaqim. Al-Hadi, dialah Allah yang memberi hidayah kepada makhluknya untuk mengenalnya dan mengetahui rububiyahnya. Dan dialah yang memberi hidayah kepada hamba-hambanya menuju kepada jalan yang lurus. Menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Baik. Kemudian perlu diketahui bahwa hidayah ini dari sisi makna, dia adalah petunjuk untuk hamba kepada hal yang memperbaikinya. Dan ini tidak berlaku untuk manusia saja, juga berlaku untuk seluruh makhluk, dari hewan maupun selainnya. Ya. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ya. Yang mencipta lalu menyempurnakan, kemudian menakdirkan lalu memberi hidayah. Semuanya diberi hidayah, semua yang ditakdirkan. Iya. Dan di ayat yang lain di surah Taha, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah Allah yang memberi penciptaannya pada segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, kemudian memberi hidayah. Memberi hidayah. Iya. Baik. Maka ini dari penyebutan hidayah di dalam ucapan para ulama ahli tafsir. Iya. Dan di dalam membagi hidayah itu beraneka ragam para ulama membahasakan hidayah dan pembagiannya. Ibnu Al-Qayyim di sebagian bukunya beliau bagi hidayah menjadi 10. Iya.
Tapi di kebanyakan pembagian beliau terangkan hidayah ada 4. Hidayah yang pertama adalah hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayah taufik dan apa? Ilham. Di mana seorang hamba itu mendapat taufik, dia menerima petunjuk. Hatinya terbuka menerima apa? Keimanan. Ini hidayah taufik dan ilham. Hanya milik Allah. Iya. Karena itu Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya sendiri, Abu Talib. Ditawari masuk Islam Abu Talib, tapi Abu Talib tidak masuk Islam. Karena ini memang hidayah milik Allah. Karena itu Allah berfirman kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Iya. Hidayah jenis yang kedua, hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah petunjuk dan pengarahan. Nah, kalau memberi petunjuk dan mengarahkan, ini memang tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguhnya engkau Nabi Muhammad memberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Karena Nabi menunjuki manusia, diterangkan ini jalan menuju ke sorga, ini jalan menuju ke neraka, ini yang baik, ini yang jelek, semuanya diuraikan oleh Rasulullah. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kami merinci ayat-ayat dan supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi dirinci ayat-ayat yang membawa kebaikan dan dirinci jalan orang-orang yang berdosa. Baik. Iya. Kemudian hidayah yang ketiga, hidayah yang merupakan hidayah umum, mencakup seluruh makhluk. Mencakup seluruh makhluk. Iya. Itulah tadi yang saya sebutkan ya. Ayat di surah Al-A'la. Walladhi khalaqa fasawwa alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dia mencipta lalu menyempurnakan. Seluruh makhluk dicipta, disempurnakan, ditakdirkan. Kemudian Allah memberi hidayah. Semuanya kena hidayah. Hidayah dalam makna apa? Makna umum. Hidayah yang keempat adalah hidayah pada hari kiamat. Untuk penduduk sorga masuk ke dalam sorga, dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Penduduk sorga masuk ke dalam sorga dengan hidayah. Iya. Penduduk sorga masuk ke dalam sorga dengan hidayah. Yahdihimullahu biimanihim jannatin. Mereka diberi hidayah oleh Allah masuk ke dalam sorga. Ayat di surah Yunus ya. Iya. Untuk penduduk neraka juga disebut hidayah. Fahduhum ila siratil jahim. Berilah hidayah kepada mereka menuju kepada jalan neraka jahanam. Ini 4 jenis hidayah. Jelas ya? Baik. Setelah kita memahami pembagian hidayah itu, kita kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sedang bahas di sini. Nama apa tadi? Al-Hadi, yang Maha memberi hidayah, Maha memberi petunjuk. Di belakang nama ini terdapat makna-makna keimanan bagi seorang hamba. Di antara makna tersebut yang pertama, seorang mukmin dan mukminah hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi hidayah kepada hamba-hambanya, yang menjelaskan jalan kebenaran dan jalan keimanan kepada mereka dengan mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab. Iya. Dan ini semuanya disebut apa? Disebut hidayah. Ya, karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya, supaya rasul ini menerangkan kepada kaumnya. Maka setelah penerangan, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa
ya Allah kehendaki. Iya. Dan dialah Allah yang maha aziz, lagi maha hakim. Yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Iya. Dari konsekuensi hidayah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para nabinya sebagai orang-orang yang membawa hidayah. Innama anta mundir walikulli qaumin had. Sungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan setiap kaum ada yang memberi hidayah kepadanya. Nah, agama Nabi Muhammad disebut dengan petunjuk, huda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan huda, dengan hidayah dan agama yang benar. Iya. Dari menafsirkan huda di sini dengan ilmu, ya, dengan ilmu, agar supaya ditampakkan di atas seluruh agama. Walaupun orang kafir tidak rela dengan hal ini, walaupun kaum musyrikin tidak rela. Iya. Dan Nabi Muhammad memberi hidayah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya. Dan engkau ya Nabi Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Telah saya bacakan tadi, ya, Taurat, Injil dikatakan fihi atau fiha huda wa nur. Padanya ada huda, petunjuk, dan cahaya. Ada hidayahnya dan ada cahayanya. Demikian pula disifatkan untuk Al-Quranul Karim. Iya. Kemudian kalau kita mengetahui bahwa Allah yang maha Al-Hadi, maha memberi hidayah, ini juga mewariskan kepada kita keimanan bahwa hidayah itu di tangan Allah. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Iya. Karena itu kita hendaknya banyak memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sebagian sahabatnya, ini doa yang agung. Beliau mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wal-gina, dan kecukupan, wal-afaf, hal yang menjaga kehormatan, wal-gina, huda, petunjuk, wat-tuqa, dan ketakwaan, al-afaf, penjagaan diri, dan al-gina, kecukupan. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hadi, memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, maka siapa yang mendapat hidayah tersebut hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari doa para nabi dan para rasul, iya, mereka bersyukur dan selalu memohon supaya dikuatkan di atas hidayah. Dan kita umat Islam diperintah memohon hidayah dalam sehari paling sedikit berapa kali? 17 kali di surah Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Permohonan hidayah. Iya. Baik. Kemudian ketika kita mengetahui bahwa nama Allah Al-Hadi yang maha memberi hidayah, tentunya Allah senang hamba-hambanya memperoleh hidayah tersebut, menerima hidayah. Iya. Karena itu ada sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba dijaga di atas hidayah. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Banyak sebab, ya, yang dengannya seorang itu mendapat hidayah. Ya, saya globalkan, ya. Dari tadi saya banyak menyebutkan sebab-sebab, saya globalkan, saya sebut poin-poinnya saja. So, kalau kita uraikan semua dengan dalil-dalilnya, ini akan makan waktu. Ya. Dari hidayah, dari sebab hidayah adalah mentauhidkan Allah.
Dari sebab hidayah adalah banyak bertobat. Iya. Dari sebab hidayah adalah taat kepada Rasul. Dan dari sebab hidayah adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sebab hidayah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan banyak lagi sebab-sebab hidayah yang lainnya. Baik. Maka ini semuanya hendaknya mewarnai kehidupan kita dan memberikan makna di dalam kehidupan kita, agar supaya kita mengenal betapa indahnya cahaya dari Allah, betapa indahnya seorang itu mengenal petunjuk, mengenal huda, dan betapa indahnya seorang itu mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu. Ya. Karena itu ilmu agama, dia adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling apa? Paling agung. Iya. Pada ilmu itu, pada petunjuk, terdapat cahaya. Dia adalah ruh. Ruh. Dia adalah kehidupan. Sebut hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Iya. Dan pada ilmu agama ada petunjuk. Pada ilmu agama itu ada kekayaan. Karena itu tidak bisa dibandingkan ilmu dengan harta. Ilmu dengan apa? Dengan harta. Karena itu dari wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu menjaga kamu, tapi kalau harta kamu yang menjaganya. Iya. Kamu yang menjaganya. Sebab ilmu agama itu bekal yang baik. Dimanapun dia berada, dengan ilmunya dia bisa menjadi cahaya bagi orang, menjadi berkah untuk orang, menjadi kebaikan untuk orang lain. Iya. Karena itu Ibnul Qayyim untuk mendekatkan pemahaman, beliau perbandingkan lebih dari 40 sisi. Sisi keutamaan ilmu di atas harta. Lebih daripada 40 sisi. Iya. Karena itu orang yang mengenal hakikat dari ilmu, keutamaan dari ilmu, kemudian dia menyimpang, dia tinggalkan ilmu dan dia mengarah ke dunia, ini betul-betul orang yang apa? Menyimpang dari ilmu. Iya. Karena itu Allah berfirman kepada nabinya, "Laula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andai kata kami tidak menguatkan engkau ya Nabi Muhammad, kamu sudah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Iya. Tapi Allah kuatkan, dan ini dari keberkahan ilmu, memberikan keteguhan kepada hamba. Memberikan keteguhan kepada hamba. Dan kita lihat dari para sahabat, seperti Abdurrahman bin Auf misalnya, ya, mereka memiliki kelapangan, memiliki dari harta. Tapi harta itu di tangan mereka, tidak di hati mereka. Ilmu mereka berada di hati dan selalu memuliakan dan membesarkannya. Iya. Kemudian sisi yang lainnya dari merenungi nama-nama ini. Iya. Orang yang mengerti tentang ilmu, petunjuk dan cahaya Allah, dia akan memahami bahwa itulah hakikat dari kekuatan. Hakikat dari apa? Hakikat dari kekuatan. Iya. Kekuatan, kekuasaan, semuanya berada di situ. Berada pada ilmu. Iya. Karena itu para ulama, mereka tidak memiliki bala tentara. Tapi kalau berbicara didengar oleh manusia, tunduk hati-hati itu dengan pembicaraan mereka. Ini dari kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Karena itu Ibnul Qayyim menyebut kaidah bahwa semua kata sultan di dalam Al-Quran, sultan yang bermakna kekuasaan, itu artinya sultanul ilm, kekuasaan ilmu. Kekuasaan apa? Kekuasaan ilmu. Iya. Maka orang-orang yang berilmu
Itu terlihat mereka orang-orang yang tidak memikirkan kekuasaan. Sebab punya kekuasaan, untuk apa cari kekuasaan lagi? Untuk apa? Mencari kekuasaan. Iya. Dan tidak ada dari sejarah para ulama kita, dari Imam 4 maupun yang lainnya, ya, yang sibuk-sibuk mengurusi kursi, mengurusi kedudukan, ya. Sebab mereka sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekuasaan yang mereka tidak perlu dari kekuasaan dunia seperti itu. Iya. Dan ini dari kekuatan apa? Kekuatan ilmu, sultanul ilm. Dan kadang kekuatan ilmu lebih hebat daripada kekuatan bala tentara. Perhatikan itu kisah kaum Khawarij. Iya. Kaum Khawarij diperangi oleh para sahabat. Diperangi, tidak mempan. Ya. Karena mereka memang menganggap diri mereka benar dan ingin mati syahid. Kaum Khawarij. Perhatikan, kekuatan badan, kekuatan bala tentara tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak bisa menundukkan mereka. Ibnu Abbas mendebat kaum Khawarij. Ibnu Abbas hanya menghadapi kaum Khawarij sendirian. Tidak ada yang mendampingi Ibnu Abbas. Iya. Ibnu Abbas hanya membacakan 3 ayat 1 hadis kepada kaum Khawarij. Rujuk dari kaum Khawarij kembali kepada jalan yang benar 4.000 orang. Dalam satu riwayat 2.000 orang. Perhatikan kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Iya. Maka ini 2 kekuatan. Kalau terkumpul pada seorang pemimpin, maka itulah hakikat dari kekuatan yang dia miliki. Karena itu perbedaan Khulafa ar-Rasyidin dan selainnya dari sisi itu. Mereka punya kekuatan dari sisi apa? Dunia, dan punya kekuatan dari sisi agama. Karena itu lengkap kekuatannya. Lengkap apa? Kekuatannya. Ya. Dan penguasa yang datang setelahnya kurang dalam ilmu, tetapi memiliki pendamping ulama-ulama, maka dia juga akan didapati kuat di dalam kepemimpinannya. Kuat di dalam apa? Kepemimpinannya. Tapi kalau ini sudah terpisah 2 kekuatan, itulah letak kehancuran di tengah umat. Dan ini pokok sebenarnya untuk mengadakan perbaikan dimanapun sebuah negeri ingin diperbaiki. Iya. Baik. Jadi ini beberapa renungan yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah ilmu petunjuk dari beberapa nama yang telah kita uraikan. Iya. Baik. Kemudian terakhir di sini mungkin saya akan menerangkan klasifikasi lain beberapa nama yang dengannya akan menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya nama-nama ini banyak ya, hanya saya waktu membatasi kita. Ini pun mungkin saya akan terangkan 1 atau 2 nama saja. Ada nama As-Sami' yang Maha mendengar, ada nama Al-Basir yang Maha melihat, ada nama Al-Latif yang Maha lembut atau Maha mengetahui, ada Maha Al-Khabir yang Maha memiliki khibrah. Ya. Dan ada nama Ar-Raqib yang Maha mengawasi, dan ada nama Asy-Syahid yang Maha menyaksikan. Iya. Dan ada nama Al-Hasib atau Al-Hasib yang Maha menghisab. Ini nama-nama, ya kalau kita perhatikan satu persatu dari kandungannya, pasti akan menimbulkan di dalam diri seorang hamba makna pengagungan kepada Rabb-Nya. Ia takut kepada Rabb-Nya dan merasa selalu diawasi. Merasa selalu diawasi. Iya. Kalau kita buka misalnya nama As-Sami' yang Maha mendengar. Iya. Nama yang mulia ini terdapat di dalamnya penyebutan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala yang diucapkan. Iya. Dan ini nama As-Sami' di dalam Al-Quran disebutkan 45 kali. Dan kadang digandingkan dengan nama yang lainnya. Dengan nama yang lainnya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, iya. Atau sebelum saya sebutkan ucapan Ibnu Al-Qayyim,
As-Sami' kata Ibnu Jarir rahimahullah adalah as-Sami' ma tantiqu bihi khalquhu min qaul, adalah yang maha mendengar segala ucapan yang dilafadzkan oleh makhluknya. Kata Ibnu Katsir, as-Sami' li aqwali ibadihi, yang maha mendengar seluruh ucapan hambanya. Iya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebut 4 makna untuk mendengar dalam penggunaan ayat maupun hadits ya. Yang pertama, Sami' mendengar bermakna mendengar dan mengetahui ucapan. Iya. Jadi apa saja dari ucapan yang kecil maupun yang besar, ucapan hati maupun ucapan lisan, iya, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha." Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang berjidal, mendebat kamu tentang suaminya. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Iya. Perhatikan dalam ayatnya 3 kali kata mendengar disebut. Qad sami'a dengan fi'il madhi, kemudian wallahu yasma'u dengan fi'il mudhari', dan sami' dengan isim fa'il. Ya. Dan ini menunjukkan makna pendengaran yang sangat agung. Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan hadis, kata Aisyah, perempuan itu datang, ya, dia berbicara di sisiku, dari belakang hijab dia berbicara kepada Nabi, ya, mendebat Nabi tentang suaminya. Kata Aisyah, sebagian kalimat perempuan ini saya tidak dengarkan, tapi subhanallah, Allah mendengar seluruh ucapan dari perempuan tersebut turun di dalam ayat. Iya, apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim dari mana mendengar adalah mendengar bermakna memahami, ya, dan mengerti, dan segala makna yang terkandung dari pemahaman itu. Iya. Kemudian yang ketiga dari makna mendengar adalah mendengar bermakna mengijabahi, mengabulkan. Karena itu kita berdoa, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang mentahmidnya. Artinya mendengar di sini Allah mengabulkan. Ya. Kemudian yang keempat, mendengar bermakna menerima dan tunduk. Menerima dan tunduk. Ini dari makna-makna as-sama'. Iya. Jadi nama as-sami'. Jadi kalau seorang sudah menetapkan sifat mendengar bagi Allah, dia tetapkan nama as-sami', Allah yang maha mendengar. Dan dia tetapkan bagi Allah sifat pendengaran sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Maka dari sini akan tumbuh keimanan yang sangat indah di dalam hati seorang hamba. Tatkala ia tahu bahwa Allah mendengar segala ucapannya, segala yang dia katakan, maka dia pasti akan berhati-hati dalam berucap. Iya. Karena itu dalam Al-Quran kita diperintah wa qulu qawlan sadida, berucaplah kalian dengan ucapan yang apa? Yang lurus. Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku berucap yang paling baiknya. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sungguhnya syaitan mengadu domba antara mereka. Ya. Wa qulu lin-nasi husna. Dan Allah firman, berucaplah kebaikan pada manusia. Iya. Dan Rasulullah mengingatkan, wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan kamu berbicara dengan pembicaraan yang besok kamu minta maaf dari pembicaraan itu. Karena Allah maha mendengar apa yang kamu ucapkan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguhnya seorang lelaki, dia kadang berbicara dengan satu kalimat, tidak dia perjelas, maka kalimat ini akan menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Iya. Baik. Jadi kalau seorang mengenal sifat agung Allah, bahwa Allah maha mendengar segala ucapan, segala suara. Suara apa saja dengan berbagai bahasanya, dengan berbagai keadaannya,
Allah mendengarnya, mengetahuinya, iya, dan memahami apa yang diucapkan, maka ini akan mewariskan rasa takut pada diri seorang hamba. Pada diri seorang hamba. Iya. Baik. Dan perhatikan nama ini di dalam beberapa ayat kadang digandengkan Sami'un Alim. Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Allah Maha mendengar lagi melihat. Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Penggandengan-penggandengan yang menguatkan makna. Yang menguatkan apa? Menguatkan makna. Iya. Kemudian seorang hamba kalau dia tahu bahwa Allah yang Maha mendengar, karena itu hendaknya dia beritikad ketika berdoa. Tidak usah dia berdoa mengangkat suaranya teriak-teriak. Iya. Allah Maha mendengar. Karena itu Rasulullah melarang orang di masjid saling membaca Al-Quran. Dia bermunajat dengan membaca apa saja. Tidak boleh saling mengangkat suara. Iya. Sebab semuanya bermunajat kepada Allah. Iya. Dan pernah para sahabat mengangkat suaranya dalam doa. Maka Rasulullah bersabda, irba'u ala anfusikum. Tahanlah diri kalian. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Karena kalian ini tidak berdoa kepada yang tuli dan gaib, tidak hadir. Kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar dan menyaksikan kalian. Karena itu tahan diri kalian. Iya. Makanya dari etika di dalam doa. Nah, karena itu iya. Seorang hamba yang ingin dikabulkan doanya, apalagi dia paham bahwa salah satu dari mana As-Sami', Allah mendengar dan mengabulkan. Ketika dia berdoa, dia memohon, boleh dia sebut bahwa Allah Maha Sami'un Alim. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau selesai dari membangun Ka'bah, beliau berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya. Dan ini doa boleh dibaca untuk setiap orang yang selesai dari amalan kebaikan. Iya. Dia membaca doa ini agar supaya dia selalu menjaga keikhlasannya di dalam amalan kebaikan yang dia lakukan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Beliau membangun Ka'bah yang menjadi cikal bakal, iya, peribadatan manusia. Karena Allah akan mensyariatkan ibadah seputar Ka'bah. Dari tawaf, haji, ya, umrah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau berdoa dengan doa yang agung ini. Iya. Ketika istri Imran menadarkan bahwa nanti anak yang di perutnya, ya, dia akan ikhlaskan sebagai anak yang berkhidmat kepada Allah, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka istri Imran berdoa. Ya. Di akhir doanya dia berkata, "Fataqabbal minni apa? Innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah dariku. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi apa? Maha mengetahui. Karena itu Allah kabulkan doanya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah Rabbnya menerimanya dengan penerimaan yang indah dan menumbuhkannya dengan penumbuhan yang baik. Dan Nabi Zakaria alaihi salam memohon keturunan kepada Allah. Ya. Dia akhiri permohonannya dengan ucapan innaka sami'ud du'a. Sungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar doa. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim atau kabulkan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau diberi keturunan Yahya. Baik. Ini nama As-Sami'. Kemudian yang terakhir di sini dari nama Al-Basir. Karena waktu membatasi ya. Al-Basir artinya yang Maha melihat. Yang Maha melihat. Dan ini nama di dalam Al-Quran disebutkan 42 kali. Iya, 42 kali. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa alamu annallaha bima ta'maluna basir." Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Di ayat yang lain, "Wallahu basirun bil ibad." Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hamba.
Di ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Iya. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Rahmakallah. Maka ini ayat ketika disebut dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan, menunjukkan bahwa potongan ayat sebelumnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan bermakna apa? Pengawasan. Iya. Ini dari konsekuensi ya. Dan bagaimana cara seorang itu ya memahami ayat-ayat. Kalau dia memahami fikih nama-nama Asmaul Husna, maka akan semakin indah dia memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, padahal ayat ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, ini diartikan oleh sebagian orang bahwa Allah di mana-mana. Ya, dan ini keliru ya. Sebab Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, ini kebersamaan bukan kebersamaan zat, tapi kebersamaan apa? Ilmu. Karena itu ditutup di akhir ayat, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Karena itu ada keterkaitannya antara nama dengan apa? Dengan ayat. Iya. Karena itu para ulama sebutkan bahwa seorang yang berbuat dosa, berbuat perbuatan kriminal, kemudian dia bertobat dari perbuatannya sebelum ia ditangkap oleh pemerintah, Allah telah memaafkannya. Gugur hukuman terhadapnya. Iya. Gugur hukuman terhadapnya. Karena di dalam ayat disebutkan illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Iya. Sungguhnya Allah apa? Kecuali orang yang bertobat sebelum kalian mampu menangkapnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi apa? Maha Penyayang. Kalau dia pengampun dan penyayang artinya itu dimaafkan. Iya. Itu dimaafkan. Nah, karena itu disebutkan ya di sebagian buku, ada seorang Arabi mendengar seorang membaca Al-Quran dari hafalannya. Dan ternyata orang ini salah membaca. Dia baca ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Terus dia baca apa? Wallahu sami'un alim. Iya. Katanya laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya. Iya. Potonglah tangan-tangan keduanya. Sebagai balasan dari Allah. Ya. Apa balasan karena perbuatan mereka? Sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Arabi, oh kamu salah baca itu. Tidak benar ada ayat Al-Quran seperti itu. Iya. Padahal Arabi tidak hafal ayatnya. Cuman karena dia baca dua nama tidak cocok. Iya. Apa hubungannya? Allah memotong tangan dengan Maha mendengar dan Maha apa? Melihat. Arabi langsung berkata, itu bukan Al-Quran kamu baca. Ya, kata orang tersebut, masa? Ya. Akhirnya orang ini dia periksa ayatnya. Ternyata betul dia keliru. Dia perbaiki, dia baca wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kata Arabi, sekarang baru benar. Ya. Karena dia Maha perkasa, diberi hukum terhadap orang yang mencuri. Karena dia Maha bijaksana, diberi hukum yang setimpal. Nah, ini pemahaman terhadap apa? Terhadap ayat-ayat. Dengan memahami apa? Asmaul Husna. Karena itu sekali lagi, pemahaman terhadap nama-nama itu penting. Ya, dan ini memberikan kandungan-kandungan. Memperluas fikih seseorang di dalam agama. Dia akan lebih mudah memahami syariat. Ya, dan banyak sekali. Dan seperti yang kita terangkan di pendahuluan tadi pagi, bahwa memahami Asmaul Husna ini adalah kunci semua ilmu. Kita kembali kepada nama Al-Basir. Bahwa Allah adalah apa? Yang Maha melihat. Maha melihat segala sesuatu. Walaupun sesuatu itu tipis, kecil, Allah Maha melihat langkah semut hitam di kegelapan malam yang sangat pekat di atas batu yang sangat hitam. Ya. Kira-kira ada yang bisa melihatnya? Semut hitam
Di malam yang sangat apa? Gelap. Di atas batu yang sangat hitam. Ya. Tapi Allah melihat langkah-langkahnya. Melihat langkah-langkahnya. Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka kalau seorang hamba mengimani bahwa dialah Allah yang maha melihat, dia imani pelihatan Allah yang maha luas, maha sempurna, yang melihat segala sesuatu, tidak ada yang luput darinya. Iya. Maka ini akan mewariskan ke dalam hamba, ke dalam diri hamba berbagai sifat yang indah. Akan ada rasa malunya kepada Allah. Iya. Dia malu berbuat maksiat. Malu bermalas-malasan. Iya. Dia malu bermalas-malasan. Ketika misalnya dia malas melakukan ibadah, dia malu, Allah melihatnya. Malu, Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Iya. Demikian pula ketika dia jatuh di dalam dosa, dia malu untuk berbuat perbuatan dosa itu. Karena Allah selalu menyaksikannya. Dia akan mewariskan ke dalam hamba berbagai sifat yang mulia, sifat yang agung. Iya. Karena itu renungilah dari nama-nama yang agung ini, dari Asmaul Husna. Iya. Dan tadi saya isyaratkan ya, bahwa ada nama-nama yang lain yang kita belum bisa jelaskan di sini. Nama Latif, yang maha Latif. Apa yang maha apa? Maha lembut ya kalau diartikan secara bahasa. Walaupun artinya Al-Latif itu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung dua makna. Dia maha latif, artinya maha halus. Tidak ada suatu apapun yang luput darinya. Tidak yang kecil, yang halus, yang sangat lembut, kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini makna latif lebih tajam ya. Sebab dia mengandung banyak makna. Mengandung banyak makna di dalamnya. Masuk di dalam makna melihat, mendengar, masuk di dalam makna mengetahui. Sebab Al-Latif lebih apa? Lebih lembut lagi. Iya. Kemudian Al-Latif, dia adalah yang berbuat baik kepada hambanya. Dengan penuh kelembutan. Memasukkan sesuatu kepada hambanya dari arah yang kadang dia tidak sadari. Ya. Kalau ingin memahami kandungan dari makna ini, baca kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Baca kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf diberi keutamaan-keutamaan, tapi penuh dengan ujian. Dari kecilnya dimusuhi oleh saudara-saudaranya, harus dipisahkan dari orang tuanya, harus dipenjara. Ya. Tapi akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat beliau. Di akhir kisahnya Nabi Yusuf berkata, Allahu latifun lima yasha. Dan Allah maha latif terhadap apa yang dia kehendaki. Kadang si hamba tidak merasa. Ya. Allah memasukkan kebaikan untuk dirinya. Dia perasaannya saya kena musibah terus, kena ini terus. Padahal sebenarnya Allah memberikan apa? Kebaikan yang dia tidak sadari. Ada kebaikan untuk dirinya di situ. Iya. Dan ini dari kandungan makna latif. Ya, sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan ini dari bentuk kelembutan Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan ini dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ada makna yang ketiga dari Al-Latif, bahwa dia adalah latafa, yang maha lembut, maha halus, sehingga tidak bisa diketahui bagaimana kaifiatnya. Ya. Karena dimaklumi ya bahwa seluruh ya dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah tidak ada dari hamba yang mengetahuinya, itu dari perkara gaib. Dari perkara apa? Perkara gaib. Kita hanya ya mengetahui maknanya secara bahasa, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula makna al-khabir. Al-khabir itu dari kata khibrah. Ya, pengetahuan disertai dengan keahlian yang sangat mendetail. Ya. Ini lebih dari kata ilmuwan, lebih. Dia memiliki ilmu sekaligus hal yang mendetail ke bawah. Iya. Mungkin kalau orang ahli di bengkel, dia hanya bisa
memperbaiki mobil ini rusaknya apa, ya, kemudian dari peralatan mobil ini yang rusak apa, ya. Tapi ada yang lebih berilmu lagi, dia tahu ini besi terbuat dari apa, bagaimana cara membuat besi ini. Ya, ini lebih detail lagi masuk. Dan ini makna al-khabir. Dia masuk di dalamnya makna al-alim, sekaligus mengetahui apa-apa yang detail di bawahnya. Jelas ya? Dan ini semuanya nama-nama kalau direnungi, ya, akan memberikan rasa takut ke dalam diri seorang hamba, sehingga dia mengenal kebesaran Rabb-Nya, mengenal tentang siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, banyak lagi ya nama-nama yang lain yang kita belum uraikan ya. Tapi saya harapkan mudah-mudahan sejumlah nama yang telah kita terangkan di pertemuan kali ini bisa menjadi renungan-renungan bermanfaat bagi kita. Paling tidak bisa menjadi kunci untuk kita semua. Bagaimana pentingnya mempelajari al-asma'ul husna, mengenal nama-nama Allah yang maha indah. Dia adalah kunci ilmu, dasar dari segala ilmu bagi siapa yang menghendaki kebaikan. Ya wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana keadaan orang yang apabila dia sudah sholat istikharah tentang perbuatan, bagaimana dia mengetahui dia disetujui oleh Allah atau tidak? Ya, seorang nggak ada yang mengetahui ya kapan dia disetujui. Ya, istikharah itu, ya, jangan diartikan secara bahasa dan lihat hakikatnya apa. Karena Nabi ketika mengajarkan istikharah beliau berkata, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyarka raka'ataini min ghairi fardhah." Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian sudah berniat melakukan sebuah perkara, maka hendaknya dia melakukan salat 2 rakaat, salat sunnah. Jadi dia sudah berniat sungguh-sungguh. Ya, ini bukan orang yang bimbang, bukan orang yang bingung istikharah itu. Dia sudah niat melakukan sesuatu, baru dari dia sholat istikharah namanya. Kalau dia masih bimbang, dia tanya kepada orang yang ahli. Ya, kalau urusan kawin antara A dan B dari calon yang dia pilih, ya, maka dia tanya, ya, dari siapa yang mengenal 2 orang ini, sehingga bisa dia pilih yang terbaiknya. Kalau dia sudah pilih salah satunya, baru dia sholat istikharah. Jelas ya? Baru dia sholat istikharah. Ya, dia bimbang antara pergi dan tidak. Dia sudah tetapkan dia pergi, ya, maka dia sholat istikharah. Jelas ya? Dan kalau dia sholat istikharah, disinilah fungsinya. Karena di dalam sholatnya dia berdoa, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairul li fi dini wa dunyaya. Jadi sebagian riwayat ajili wa ajilihi, ya. Kalau engkau tahu bahwa ini adalah yang terbaik pada agamaku, pada duniaku, pada kehidupanku, akhir perkaraku atau yang terdahulunya, faqdurhu li, takdirkanlah untukku. Dia minta supaya ditakdirkan. Iya. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah bagiku. Iya. Tapi kalau itu tidak baik, dia berdoa fasrifhu anni, palingkanlah itu dariku, wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya. Thumma raddini bih. Kemudian thumma qdir li al-khaira haitsu kana, thumma raddini bih. Ya, kemudian takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun kebaikan itu berada, kemudian buatlah aku ridha dengan takdir itu. Nah, ini istikharah. Ya, kalau sudah istikharah, kalau memang itu baik, Allah akan memberi taufik untuknya. Dia akan dimudahkan untuk perkara itu. Kalau itu tidak baik, dengan istikharahnya Allah akan palingkan dia. Dan dia akan dipilihkan suatu yang lain. Nah, itu dikatakan istikharah. Karena dia sudah melakukan, sudah niat melakukan suatu, dia sholat istikharah, maka Allah pilihkan untuknya yang terbaik dari sesuatu itu. Jelas ya? Jadi ini dari kesalahpahaman ya, dalam makna sholat istikharah. Karena mereka terjemah istikharah itu hanya dari sisi bahasa saja. Sholat minta pilihan. Ya. Padahal maksudnya dia sudah memilih dahulu. Setelah dia kerjakan sholat,
Allah pilihkan. Kalau memang yang dia pilih itu baik, dia akan dimudahkan. Kalau yang dia pilih itu tidak baik, maka Allah berikan untuknya pilihan yang terbaik. Iya. Ya, di Jawa ada adat menghitung hari baik untuk menikah. Apakah boleh bagi seorang dimintai oleh orang tua wanita yang akan dipinang, dimintai hari lahirnya untuk dihitung? Iya. Ini bukan di Jawa aja ya, di mana-mana ya seperti ini. Ya, menghitung hari baik. Dan ini semuanya masuk di dalam bentuk bentuk at-tatayyur itu tadi. Iya. Ini dia menganggap itu sebagai sebab kebaikan. Padahal ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan itu sebab kebaikan. Dan tidak ada hubungan sebab akibatnya. Apa hubungannya antara hari? Mau tanggal 13 kah? Tanggal 21 kah? Apa hubungannya? Ya. Mau di bulan Safar kah? Mau di bulan Sya'ban kah? Mau di bulan Ramadan kah? Tidak ada hubungannya. Jelas ya? Tapi kalau dia ada pertimbangan, misalnya tamu biasanya, orang nggak sibuk biasanya hari Sabtu atau Ahad, dia bikin acara di Sabtu Ahad, itu tidak ada masalah, itu pertimbangan biasa. Ya. Tapi kalau pertimbangan berkaitan dengan kesialan, berkaitan dengan kemanfaatan, ya, kebaikan, ini tidak diperbolehkan ya, masuk ke dalam tatayyur yang kita sebutkan tadi. Pada pembahasan Ar-Rabb disebutkan bahwa orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya merasakan nikmatnya iman. Tapi mengapa orang musyrik dahulu mengimani rububiyah Allah, tapi mereka tidak merasakan nikmatnya iman? Ya, karena mereka hanya mengetahui rububiyah dari satunya saja, tidak mengenal rububiyah dengan makna yang lainnya. Rububiyah itu bukan hanya di makna penciptaan, menghidupkan, mematikan. Tapi rububiyah juga memberikan konsekuensi yang diibadahi. Karena kalau dia yang berhak, kalau dia satu-satunya yang mencipta, menghidupkan dan mematikan, dia pula satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan ini yang diingkari oleh kaum musyrikin. Karena itu mereka beriman pada satu sisi, kafir di sisi lainnya. Ya, karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah mereka itu beriman, tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, kecuali mereka dalam keadaan berbuat kesyirikan. Beriman sebagian, tapi kesyirikan pada sebagian lainnya. Mengapa ulama besar seperti Ibnu Hajar, Imam Nawawi dapat tergelincir dalam pemahaman al-asma wa sifat? Iya. Karena kedua alim ini tumbuh di tengah masyarakat yang berpemahaman Asy'ariyah. Iya. Karena tumbuh dari kecil di tengah itu, dan subhanallah dengan ilmu yang mereka pelajari, mereka bisa keluar dari madhab Asy'ariyah, banyak dari madhab Asy'ariyah. Ya, karena itu masih tersisa sebagian dari pemikiran-pemikiran tersebut, dan itu wajar ya. Dan ini diberi udzur, kenapa? Karena keadaannya memang seperti itu. Ya, dan ini hendaknya kita mengambil pembelajaran. Ya, betapa pentingnya seorang itu yang mengenal lingkungan yang baik, kemudian mengambil guru dari guru-guru yang baik. Ya, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar walaupun guru-gurunya Asy'ari, tapi keberkahan ilmu yang mereka pelajari banyak dari pemikiran Asy'ariyah yang mereka tolak, mereka tentang. Hanya saja mereka masih tergelincir pada sebagian hal. Ya, dan ini dari pengaruh 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 lingkungan dan pengaruh dari guru-guru yang mereka ambil darinya. Bagaimana kalau nama Khairul Rahman? Khairul Rahman atau Khairul Rahmat? Ya. Kalau Khairul Rahman ini nggak boleh ya. Ya. Sebab dia menganggap merekomendasi dirinya, dia adalah yang terbaiknya untuk Ar-Rahman. Ya, kalau rahmat itu dari kata rahmat ya, Khairul Rahmat.
Ini juga hendaknya ditinggalkan ya. Baik. Kalau dia ganti dengan nama yang lain itu lebih bagus ya. Wallahu ta'ala alam. Untuk sholat pada waktu hujan, apakah kalau gerimis tetap diwajibkan berangkat ke masjid atau cukup di rumah? Ya, yang menjadi ukuran itu tidak sholat di masjid itu adalah berat ke masjid. Kalau gerimis tapi dia adalah dari tipikal orang yang kalau kena hujan sedikit saya bisa sakit, ini dianggap berat baginya, dia boleh sholat di rumah. Jelas ya? Kalau gerimis, tetapi gerimisnya ini setelah hujan sebelumnya, di depannya banjir, ya, jadi juga dia sholat di mana? Di rumah karena ada banjir yang menghalangi. Ya, maka yang dilihat adalah apa? Kemudahannya ke masjid. Kalau dia berat, ada keringanan untuk sholat di rumah. Apa hukum melipat celana? Karena celananya melebihi mata kaki. Ya, kalau dia melebihi mata kaki harus diangkat ya celananya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'baini fahuwa finnar." Kain yang melewati kedua mata kaki tempatnya dalam neraka. Dalam hadits Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari. Iya. Jadi kalau dia lipat untuk hal tersebut tidak ada masalah insyaallah taala. Bagaimana cara mencuci pakaian yang benar? Apa dipisah antara najis dan yang tidak najis? Kalau dicuci bersamaan dan seluruh najis itu hilang, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dicuci bersamaan dan najis itu bisa membekas di kotoran yang tidak najisnya, maka hendaknya dicuci secara apa? Terpisah. Iya. Bagaimana mengetahui hadits itu sahih atau bukan? Ini ada ilmu tersendirinya. Namanya ilmu mustalah hadits. Iya. Dan ilmu mustalah hadits ini adalah ilmu yang luas cabang-cabang pembahasannya. Ya, perlu dipelajari ya. Perlu dipelajari. Alhamdulillah banyak kemudahan untuk kita di masa ini ya, mempelajarinya. Ya, berbeda dengan masa dahulu. Dulu para ulama ketika menyusun buku-buku tentang mustalah itu luas sekali pembahasan mereka dan capek sekali mereka apa? Mengumpulkannya. Sampai kata Al-Hazimi, ilmu hadits itu 70 cabang lebih. Satu cabang saja dia pelajari, dihabiskan seluruh umurnya, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Yang ini baru ilmu haditsnya saja. Ya. Jelas ya, tapi sekarang alhamdulillah buku-buku telah sampai kepada kita. Iya. Dan ada guru-guru yang bisa mengajari. Dan ini memudahkan ya. Ya, memudahkan. Karena itu untuk mengetahui hadits ini sahih atau bukan, ini perlu mengetahui, mempelajari tentang ilmu mustalah hadits yang membahas tentang ilmu-ilmu terkait dengan hadits. Ya, pembahasan tentang takdir sudah kita bahas ya kemarin. Dan hendaknya seorang yang masuk di pembahasan-pembahasan dasar, dia jangan terlalu banyak memikirkan syubhat-syubhat. Ada yang berkata begini. Ya, ambil dari kemarin kita terangkan 7 pokok dalam pembahasan takdir. Dia pegang itu. Apa yang menyelisihinya dianggap itu apa? Keliru. Kalau diberi syubhat dia tidak mampu menjawab, anggap saja syubhat itu keliru. Walaupun sekarang ini dia belum mampu apa? Menjawab. Tapi kalau dia belajar, pasti dia akan mampu untuk apa? Menjawabnya. Iya. Jadi ketidakmampuan kita menjawab belum tentu menunjukkan bahwa orang tersebut benar. Ya, sepanjang itu menyelisih kesepakatan ulama, maka itu kaidah umum. Yang menyelisih kesepakatan itu pasti keliru. Baik. Ini mungkin beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Dan dengan ini, ya selesailah sudah pembahasan sesi yang terakhir untuk materi kita. Dan mungkin untuk kajian di Masjid Ar-Rayyan ini telah berakhir hingga malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua
dan memberikan kemanfaatan kepada kita semua pada ilmu yang kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, mengangkat kejahilan dari kita semua, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari itu sebagai hal yang membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, selalu menguatkan kita semua di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Dan tentunya banyak kekurangannya di beberapa hari yang kita jalani ini, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas hal tersebut. Ya, semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.